waktu kita mau ngomong tentang, orang takut, atau menyembunyikan tuh sebenarnya, kena undang-undangnya ya kan. Bukan berarti yang setelah di-booster dia bebas Oh, iya. dari kena infeksi, Covid ya. Iya Pandemi ini mereka tahu nggak sih gitu ya, iya. Insyaallah kita sudah mengarah memang ke arah endemi, seperti itu. Alhamdulillah. Bersama saya Gegi, sebagai pembawa acara dalam segmen ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Brigjen TNI Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru Mars MH. Selamat datang Ibu dalam segmen ini. Iya, baik. Sebelumnya untuk kalian para konco kilat yang belum tahu backgroundnya dari Ibu Dewi ini, Ibu Dewi itu merupakan seorang direktur profesional tenaga kesehatan atau bisa disingkat Dirprofnakes, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Selamat datang ya Ibu dalam segmen ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih, sama-sama. Iya Ibu. Apa kabar Ibu sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Iya. Perjalanan ke sini macet Bu? Biasalah kalau udah sore Jakarta seperti itu ya, Iya. tapi dinikmati, sesuatu itu harus dinikmati. Betul sekali Iya. Ibu. Iya. Ibu, tanpa lama-lama lagi aku langsung menanyakan beberapa pertanyaan aja kepada Ibu ya. Iya. Untuk pertama Ibu, ini kan Ibu kan menjadi dokter militer ya Bu. Aku mau bertanya kepada Ibu kayak, menjadi dokter militer tuh ada ini nggak sih Bu, kayak halangannya atau pantangannya gitu Bu? Nggak ada ya, secara prinsip kan kita sebagai dokter tuh samalah dengan dokter yang bukan militer. Mhm. Jadi kita pendidikan, sama, kalau dulu kami masih 6 tahun ya pendidikan, tapi sekarang, ada yang baru itu kan 5 tahun dilanjutkan dengan internship. Tapi prinsip untuk sebagai dokter itu sama, background. Cuman kemudian, ada jalur-jalurnya, ada yang mengikuti menjadi, masuk militer secara wajib militer wamil, tapi sekarang sudah tidak ada. Kemudian ada yang, namanya PAPK, untuk perwira prajurit karir, itu, rata-rata adalah setelah lulus. Tapi kalau saya kebetulan waktu itu kami dapat beasiswa. Jadi ada program yang namanya MILSUK, militer sukarela. Jadi kita secara sukarela Mhm. mendaftarkan diri untuk menjadi, seorang, perwira TNI seperti itu, dapat beasiswa. Oh. Untuk yang PAPK juga sama, mendaftarkan diri, cuman mungkin beasiswanya udah tidak seperti kita dulu gitu ya. Jadi kita masih kuliah, habis pendidikan militer kita masuk kuliah lagi Heeh. kembali, setelah lulus baru penempatan. Oh. Banyak ya Bu ya perjalanannya ya sebelum Nah, itu ya. Berarti, eee, kalau misalkan untuk menjadi dokter militer itu kira-kira sama nggak sih Bu dengan menjadi kayak dokter umum gitu Bu, dokter biasa? eee, kita hanya pokoknya selesai pendidikan dokter ya, selesai pendidikan dokter, itu sama. Kemudian untuk jadi militer tadi itu tadi, kita mendaftar, kita masuk dalam jalur kemiliteran, setelah itu penempatan. Untuk penempatannya saya lihat juga sih sama, kita juga ke seluruh Indonesia penempatannya. Kalau saya kebetulan penempatan pertama di Ujung Pandang, dan karena saya merasa saya orang Jakarta, lahir Jakarta, sekolah sampai kuliah di Jakarta, saya ingin melihat tantangan bagaimana kalau saya ada di luar dari, Daerah. ada di daerah di luar Jawa seperti Bener itu. sih Jadi Bu. secara umum sih sama pendidikan untuk dokter umum, hanya kita masuk ke militer dengan Mhm. pendidikan militer itu tadi, yang malah jasmaninya lebih dikencengin ya, lari-lari pagi seperti itu, belajar membawa, ransel kita di belakang, Iya Bu. kita long march seperti itu. Itu, eee, biasa dinikmati semuanya mah. Iya sih Bu, kalau jadi kayak bagian dari pengalaman Ibu juga sebagai dokter militer ya Bu ya? Ya. Oke. Aku juga sekalian mau tanya Bu, sebagai, direktur profesional tenaga kesehatan RSPAD, itu tuh kalau boleh tahu Bu, gimana ya, job desk-nya Ibu tuh apa sih Bu maksudnya sebagai itu? Oh iya, saya menjadi Dirprofnakes, Direktur Profesi Tenaga Oke. Kesehatan di RSPAD, itu di, kurang lebih pertengahan di tahun 2020 saya mendapatkan kepercayaan itu, dengan tugasnya adalah, bagaimana kami harus meningkatkan, profesionalisme dan kompetensi dari para tenaga kesehatan yang ada di RSPAD. Jadi kita mempunyai program-program kerja, membuat, pelatihan-pelatihan, kemudian mengadakan workshop ya lebih utama di situ, seminar,
yang keterkaitan intinya satu, untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dari tenaga kesehatan di RSPD. Dan tenaga kesehatan itu kita bagi 3. Satu dokter atau medis ya, medis itu dokter. Kemudian baik dokter umumnya, baik dokter spesialisnya juga itu kita latih ya, ATLS, ACLS, kemudian GMT seperti itu ya. Kemudian ada perawat dan bidan. Profesi perawat dan bidan itu juga ada kita latih ya, workshop. Dan satu lagi profesi yang ketiga adalah profesi tenaga kesehatan lain. Itu banyak sampai 15 ada ya. Contohnya nih, ada apoteker, ada radiografer, ada gizi, analis. Nah, jadi itu adalah profesi tenaga kesehatan yang ada di RSPD yang harus ditingkatkan kompetensinya. Berarti Bu, kalau misalkan dari penjelasan Ibu tadi banyak sekali ya Bu ya, maksudnya bidang-bidangnya juga nggak cuma kayak segmented satu aja sebagai dokter militer gitu ya Bu ya? Enggak, iya. Iya. Karena dokter militer itu kan nanti ada bagiannya lagi. Ada yang hanya sebagai dokter umum, ada yang dokter spesialis, ada lagi nanti subspesialis, dan ada yang nanti mengikuti jalur struktural. Ini mungkin lebih banyak di manajemen. Kita di fungsionalnya seperti itu. Tapi saat ini banyak yang dokter spesialis juga merangkap di jalur struktural, pegang pasien iya, di struktural iya. Ya, bagaimana kita bisa membagi waktu, kapan kita pegang pasien, kapan kita dari pagi biasalah dari siang tuh struktural mulu. Tapi kalau udah jelang-jelang sore ya kita fungsional kembali sebagai seorang dokter. Oh gitu ya Bu ya. Bu, aku juga mau tanya Bu, ini kayak selingan pertanyaan aja sih Bu. Kalau untuk yang dokter bertugas di medan perang tuh bagaimana Bu? Itu ada seperti kayak divisi khususnya kah, atau kayak bisa dibilang menarik-narik saja lah, maksud dari dokter yang militernya gitu Bu? Nah, ya umumnya bukan umum ya, rata-rata tuh yang di batalion istilahnya, di batalion adalah dokter-dokter muda yang baru lulus, kemudian mereka penempatan di dalam mengawal suatu batalion, namanya beliau nanti menjadi dokter batalion, mengikuti pergerakan dan latihan-latihan dari batalion tersebut. Termasuk misalkan ada ke daerah operasi misalkan. Daerah operasi itu seperti misalkan ke daerah Papua seperti kayak gitu ya. Nah itu mereka akan ada gilirannya, mereka juga akan merasakan ke sana. Ini dokter-dokter muda. Tidak menutup kemungkinan sih bahwa yang misalkan juga contoh nih kita ikut perdamaian dunia, yang senior juga ada, yang sudah spesialis juga pergi ke sana juga ada. Jadi bukan hanya yang muda. Jadi gitu ya. Tapi itu tadi pasti ada pembekalan sebelumnya, tidak langsung ujuk-ujuk dijeburin ke daerah operasi, tidak, tetapi mereka ada pembekalan dulu. Pelatihannya dulu lah Bu ya, sebelum bisa mereka terjun ke lapangan. Oh iya, baik Bu. Nah, ini aku juga mau langsung pindah topik lagi nih Bu. Pindah topiknya tuh kayak, ini kan Ibu menjadi dokter ya Bu, berarti kan pasti udah orang yang menguasai bidang kesehatan lah bisa dibilang. Aku mau tanya sama Ibu, di tengah perkembangan zamannya kita ini, anak-anak muda Indonesia itu kan terbagi menjadi 2 Bu. Yang pertama itu peduli terhadap kesehatan, dan juga yang satunya lagi itu benar-benar tidak aware lah dalam kesehatan itu. Menurut Ibu, gimana caranya buat semua anak muda pada saat zaman ini itu tuh bisa aware Bu sama kesehatannya mereka sendiri? Nah itu menurut pandangan Ibu gimana? Ya, sebenarnya sebagai seorang warga negara yang baik gitu ya, harusnya itu kan kalau namanya anak muda jangan hanya egois diri sendiri untuk saya menjadi bodo amat lah sama negara ini, harusnya tidak ya. Apalagi jangan dalam zaman sekarang itu kepedulian itu penting. Kepedulian itu kan banyak ya, peduli terhadap lingkungan. Misalkan nih di lingkungan tersebut ada sampah gitu ya, jangan hanya terus ikut jadi buang sampah sembarangan, enggak. Nah, itu kan bisa sampaikan kepada lingkungan, pada Pak RT misalkan gitu ya. Yuk kita sama-sama nih Pak RT, yuk kita bekerja bakti. Itu namanya bentuk kepedulian terhadap lingkungan gitu ya. Terus bentuk peduli sama teman. Ada teman sakit nih, ini udah berapa hari nggak masuk sekolah nih, kemana ya kan gitu. Terus kita besuk atau kita tanyalah kondisinya. Itu bentuk kepedulian salah satu. Kemudian bentuk saat ini kita tahu sedang pandemi. Kata pandemi itu kan utamanya adalah 3T. Kemudian dari pemerintah, dari kitanya apa? 3M utamanya nih. Pakai masker,
pakai masker pun harus pakai masker yang benar, Iya. pakai jangan asal masker tapi makainya di dagu gitu ya. Iya Nah, bener. itu kan suka kita lihat seperti itu. Kemudian juga menjaga jarak, dalam hal ini sebenarnya menghindari kerumunan, jadi jaga jarak juga. Kemudian juga, mencuci tangan, setiap menyentuh sesuatu hati-hati atau setiap berganti masker kita harus cuci tangan. Nah, itu adalah bentuk kepedulian pada saat ini di bidang kesehatan, ya. Karena Heeh. kita tahu pandemi itu, sudah jelas dalam literaturnya bahwa transmisinya akan lewat, droplet. Jadi itu tadi, pakai masker yang benar, jauhi kerumunan atau menjaga jarak, sama cuci tangan. Sebenarnya, masyarakat itu harus terus diedukasi. Edukasi yang paling pertama itu adalah dari rumah, ya, dari Heeh. rumah. Karena kalau sekolah itu kan rumah kedua ya, Betul, Bu. kadang-kadang malah bisa kebalik, sekolah itu jadi rumah pertama. Pertama, Karena apa, di rumah hanya sebentar, lebih lamanya di sekolah. Nah itu betul. tadi, edukasi itu harus terus, menerus diberikan. Tapi jangan terlalu saklek, harus begini, karena zamannya beda sama zaman dulu yang bisa langsung harus begini, harus nurut gitu. Tapi Betul, Bu. anak sekarang kan, harus pintar-pintar bagaimana berinovasi memberikan suatu edukasi. Apakah pakai gambar-gambar atau pakai, contoh-contoh, figur yang baik. Karena contoh yang menjadi, figur yang baik tuh kalau misalkan ya di sekolah gitu ya, di sekolah, eee, yang sebagai pengajar yang ada dalam hal ini adalah gurunya, itu tadi, ya dia tetap ngajar ya pakai masker, kalau ada Iya. yang itu mengingatkan, kemudian, memberitahu kalau ada yang, dalam, kerumunan teman-teman biasa kan udah kangen di sekolah kangen itu, terus kumpul Iya, ngobrol-ngobrol di bener, rumah di Bu. sekolah ya. Buka Nah, masker, buka ngap masker, di nah situ. itu Iya. diedukasi itu salah satu dan kita nggak boleh pernah bosan untuk selalu Ngingetin. mengedukasi. Ya saya sebagai kalau di poliklinik atau di rumah sakit ya, kita kan selalu kalau ada ketemu pasien, keluarga pasiennya agak, ceroboh dalam hal pakai masker, Wah, saya harus selalu ingatkan gitu, "Bu, mohon maaf," gitu. Juga sama di lift gitu, orang mau keluar lift itu nutupin pintu lift gimana mau keluar gitu ya, bener ya. itu adalah salah satu dari edukasi yang terus-menerus. Jadi nggak bosan-bosan setiap hari saya mungkin ngasih tahu orang soal pengguna lift itu, karena kan orangnya udah beda tuh, Oh iya, tapi kan diedukasi terus. bener sih, Bu. Nah, jangan pernah bosan untuk mengedukasi khususnya keluarga, karena dari keluarga yang bisa diedukasi, masing-masing mengedukasi keluarganya kan bentuknya jadi seperti masyarakat, jadi bentuk peduli, seperti Iya, itu, Bu. Berarti gitu. kalau bisa simpelnya sih, Bu, ya kalau bukan kita siapa lagi ya, Bu, ya, yang Iya, bahkan bergerak ya. betul, Bener betul. sih, Bu, kalau kayak gitu. Jangan ego sendiri, nggak mau tahu, tidak. Kapan Nah, Indonesia akan maju kalau kita masih seperti itu? Kan kita mau maju kan? bener sih, Bu. Nah, emang Kan nggak mau maju? Enggak, kita mau maju gitu, iya, gitu kan? bener, Bu. Mhm, Soalnya kan juga kita banyak perspektifnya kayak, aduh COVID, ada yang nggak percaya, ada yang mhm, apa, akhirnya kayak mhm, banyak juga kan sekarang kalau dilihat, mhm, ya melepas masker lah atau iya, apa gitu-gitu kan, Bu, ya. Jadi, ya bener sih, Bu, cukup disayangkan sih untuk hal iya. itu. Oke, Bu, next-nya, jadi kalau menurut Ibu, dari perspektifnya masyarakat dan juga pemerintah itu, jadi apakah sekarang sudah jalan beriringan, ya kayak bersama-sama untuk menanggulangi COVID ini, Bu? Ya, sudah, kita buktinya kan masyarakat pakai masker gitu ya, kan Iya, dan masyarakat tuh 3M, pakai masker, jaga jarak, sama, cuci tangan. Itu dari pihak masyarakat ya, iya, dari Bu. pihak kita untuk melaksanakan itu. Dari pemerintah ngapain? 3T tadi, dengan tracing, kemudian di-testing, Heeh. kemudian dilakukan, treatment. Tracing itu bukan biasanya, adalah kalau ada seseorang yang positif, kemudian di-tracking tuh. Wah, sekitarnya siapa aja nih yang misalkan kita positif, pasti ditanya, "Ibu ada di mana? Keluarga bagaimana?" Gitu kan. Atau teman di sekolah bagaimana nih, siapa? Itu yang namanya tracing, dicari siapa yang pada saat ini, dalam 3 kali 24 jam Heeh. itu ketemu sama yang Oh, bersangkutan. berhubungan ya, Bu? Ya, berhubungan. Itu yang dilakukan testing. Jadi kedua ada testing. Testing. Kalau sakit jadi treatment, diobatin. Nah, Iya. kalau hasil tesnya negatif, alhamdulillah berarti, sudah, relatif aman, tetapi tetap kita harus waspada, gitu. Kita Oh, nggak iya. tahu loh, teman-teman kita, ada yang positif kan kita nggak tahu Bener ya. sih, Bu. Bisa Mhm, jadi kayak ada juga yang
misalkan dia positif tapi Mm-mm. dia kayak nutup-tutupin kan juga ada juga ya Mm-mm. Bu ya, kayak Mm-mm. enggak apa-apa udah Iya, tes iya. negatif or apa gitu ya Bu ya. Ya, pada zaman sekarang kayaknya ngomong positif biasa aja sih. Iya, Iya. heeh, Kalau dulu kena sebenarnya ada undang-undang karantina tuh ya. Kalau heeh. kalau kita mau ngomong tentang orang takut atau menyembunyikan tuh sebenarnya kena undang-undangnya ya kan. Oh, Kena undang-undangnya tuh sebenarnya gitu. Tapi itu tadi apa namanya saking baiknya gitu. Dan apa namanya artinya sebagian memang ada yang belum paham seperti itu. Padahal kalau kita tahu lebih awal mhm. bahwa kita positif, kan pengobatannya dilihat oh ya ini bisa OTG kah? Maaf bisa tanpa dirawat kah? Atau harus masuk perawatan? Begitu kita di treatment atau diobati lebih dini, kan gejalanya tidak akan tambah berat. Betul Seperti Bu, itu. iya jadi ada kemungkinan juga dia bisa karantina mandiri juga ya Bu ya? Bisa Heeh. dengan syarat ada syarat klinis sama syarat rumah di situ. Oh ada syaratnya juga ya Bu Iya untuk kalau itu ya? untuk yang saat ini kan dengan pedoman 5OP 5 organisasi profesi Heeh. itu ada syarat-syaratnya untuk melaksanakannya. Usianya di bawah 45 tahun itu syarat klinis ya. Gejalanya juga ringan dan dia bisa berkontak dengan misalkan petugas gitu melaporkan klinis. Jadi oh ini syarat klinis bisa nih. Syarat rumah dilihat rumahnya ventilasinya bagaimana, Mhm. tidak dalam satu rumah banyak terus tidak ada kamar untuk isolasi itu nggak bisa. Harus Oh, ada syarat klinis. Nah, makanya pemerintah kan menyediakan. Kalau itu tidak bisa untuk isolasi mandiri namanya isoter, isolasi terpis terpusat. Nah, itu oh, yang ada di Wisma Atlet, heeh. kemudian ada di Pasar Rumput, itu namanya apa saya lupa ya, tapi itu namanya terpusat. Oh gitu Dan ya itu Bu ya? dan itu terpantau. Baik Ibu. Dan juga kan kalau misalnya kita ngeliat kondisi sekarang, alhamdulillah juga kita udah ada vaksin booster juga ya Bu ya. Jadi kayak beberapa orang udah mendapatkan itu. Ya. Tapi aku mau tanya Bu, kalau dari pendapat Ibu perihal kayak vaksin booster itu tuh bener-bener efektif apa enggak sih Bu? Oh ya. Itu sih efektif tuh, booster. Kan ada juga saya juga waktu itu baru tahu, ternyata masih ada juga begitu kita mau vaksin booster ada juga yang masih baru vaksin pertama loh gitu. Wah, Ada yang kayak gitu, ternyata selama ini kemana gitu, selama ini kemana gitu. iya bener Bu. Nah jadi, kita melihat bahwa setelah divaksinasi, bukan berarti yang setelah di-booster dia bebas Oh iya, dari kena infeksi, Covid ya. iya Bu. Justru Omikron ini kan dikenal juga dia bisa mengelabui, apa namanya, mengelabui antibodi kita gitu ya, mengelabui dan mengurangi efektivitas daripada vaksin. Mmm, Tetapi vaksin ini, yang saat ini ya, itu adalah untuk mengurangi keparahan. Jadi kalau kena ya nggak parah, seperti mhm. itu. Oh Jadi, gitu. apa namanya, karena, Covid ini kan barang baru. Kalau Betul. kalau influenza yang dulu-dulu kan udah bertahun-tahun, sudah, apa namanya, proses pembuatan vaksinnya udah dipelajari lama Iya Bu, gitu. betul. Nah, Covid ini kan barang baru, jadi semuanya serba, apa, harus segera karena apa, kita harus memutuskan ini, harus mengendalikan, penyebaran Covid ini, kan Mhm. begitu. Jadi, kita berharap waktu itu, yang sudah vaksin itu tidak kena, tapi kan itu tadi ternyata yang masuk varian baru si Omikron gitu ya. Iya bener Bu. Nah, si Omikron ini Penyebarannya jadi lebih luas lagi ya Bu ya? ya karena, ternyata si Omikron ini mutasinya juga banyak mutasinya. Ini punya spike-spike di permukaannya itu yang mutasinya banyak, penyebarannya juga ternyata cepat. Tetapi untuk tingkat keparahannya di bawah, daripada varian delta yang Sebelumnya ya? kemarin ya. Iya. Ya sempat Oh, merasakanlah bagaimana waktu, gelombangnya si delta, wah itu ya. parah banget ya Iya Bu ya, ya? Iya, semua merasakan itu. bener sih Bu, berdampak banget buat aspek-aspek kehidupan sih Iya gitu. betul. Iya. Nah, buat konco kilat yang belum vaksin jangan lupa vaksin ya Bu ya? Ya Bener, betul. harus vaksin dulu Iya kita, jadi betul. biar semakin aman juga. Ya, Nah ini vaksin booster ya, harus sampai bener sampai ke booster tuh. loh Iya tuh. harus ketiga, jangan cuma 2 Iya, atau satu. iya, Nah, ini juga menjadi ya bisa dibilang bridging untuk terakhir sih Bu pertanyaan mhm. aku. Pertanyaan aku kayak, apakah Ibu yakin bahwa pandemi COVID-19 ini akan bisa menjadi endemi Bu, baik di Indonesia dan juga di dunia?
Kalau di dunia itu sudah beberapa negara yang mendeklar bahwa kita sudah, tidak banyak lagi, peraturan-peraturan yang membatasi aktivitas gitu. Betul. Penggunaan masker saja udah tidak diharuskan begitu ya. Iya, betul, Bu. Nah, kita kalau dari beberapa referensi saya baca dari dunia maupun kita dari Indonesia, insya Allah kita sudah mengarah memang ke arah endemi seperti itu. Alhamdulillah. Kita lihat dari jumlah kasus memang masih ya untuk kematian masih 300 ya per tanggal 9 Maret ini kemarin ya data. Tetapi kan yang kena itu adalah rata-rata yang dengan komorbid. Dengan misalkan kalau dulu sebelum ada pandemi itu yang sakit jantung parah ya udah parah, sakit ginjal sudah parah ya, yang sampai sakit ginjal sampai cuci darah kan juga tetap ada. Betul. Begitu masuk terus pneumonia atau infeksi paru yang berat kan juga ada tuh. Betul. Yang sudah masuk dengan kondisi berat, yang mohon maaf dalam arti meninggal gitu ya, itu juga ada kan sebelum pandemi gitu. Iya. Nah ini ketambahan karena kondisi berat tadi ketambahan oleh infeksi COVID, tertular di situ ya, menjadi berat lah kondisinya seperti itu. Nah jadi saya yakin bahwa dengan jumlah kasus kalau kita lihat jumlahnya adalah cenderung mulai mengalami penurunan, juga masa recovery-nya juga singkat, masa sakitnya singkat, kita harapkan ini sudah mengarah ke arah endemi. Kita berdoa mudah-mudahan ini segera saja biar kita bisa aktivitas ini. Tapi tetap protokol kesehatan kita harus jalankan. Berarti jangan lengah ya Bu ya. Jangan Walaupun lengah. ngerasa kayak Betul. situasi sudah terkendali dan aman, tapi tetap. Betul, karena sebenarnya sekarang pola hidup sehat dan bersih itu sudah mulai terbina, sudah terbentuk di masyarakat. Kalau dulu kita mau nganjurin PHBS itu, pola hidup bersih sehat itu susah gitu ya. Contoh nih, kalau kita lagi batuk kan harusnya kita tutup. Betul Bu. Ya. Entah yang Dulu gini kadang-kadang ngumbar begitu aja gitu ya. Nah, harusnya bener. kan etika batuk harus diperhatikan. Kalau sakit ya gimana kita? Apakah kita harus istirahat? Kita harus pakai masker di kerumunan seperti itu, gimana di kendaraan umum harus bagaimana? Dulu kan susah menginformasikan seperti itu. Iya, Tapi Bu. sekarang orang malah kalau ada yang batuk siapa dia? Iya, bener. Jadi kita lebih aware sebenarnya. Iya. Nah di situ karena endemi itu, kalau pandemi itu kan suatu wabah penyakit yang melanda hampir seluruh benua di dunia. Iya, Bu. Ya, jadi secara bersamaan kondisinya sama seperti itu. Nah, kalau endemi itu adalah bukan berarti itu virusnya hilang sama sekali, tidak. Tapi virusnya masih ada di seputar kita. Oke. Virusnya masih ada di seputar kita, itu tadi makanya prokes harus tetap dijalankan. Oh. Tapi kita tidak membatasi aktivitas, mau pergi, mau apa gitu enggak. Nggak apa-apa. Tetap prokes tetap dijalankan. Ya, karena virusnya masih loh di sekitar Masih kita. ada ya, Bu, ya. Ngintip-ngintip dia. begitu kita lengah, kita sakit, kita nggak prokes dengan benar, ya dia masuk seperti itu. Oh, berarti ya kita masih harus tetap was-was lah ya Bu ya. Betul. Walaupun ya keadaan kita hidup menjadi kembali normal, tapi Betul. tetap harus jaga dulu ya Bu ya. Namanya jadi new normal, Iya. adaptasi baru karena kebiasaan lama, pola kehidupan itu seperti dulu, tetapi bedanya adalah prokes, ketambahan prokes saja. Benar, berarti ya Gitu. healthiness is a part of lifestyle ya Bu ya, Yes. untuk dari new normal ini. Ya betul. Dan itu tadi sama kepedulian penting. Betul. Kalau teman kita lagi ada yang flu, ayo pakai maskernya gitu. Oh, iya. Diingatkan Gak usah tetap. takut interogasi ya Bu ya, kayak pakai dong gitu ya. Iya. Jangan pelan-pelan. Oh, iya. Dicandain, ayo pakai dong, ntar kita semua nih sakit. Kalau Iya. kita sakit kita nggak gawe nanti. Iya, benar. Nggak gajian ntar. Ya, Nah, jangan gitu. dong Bu. Makanya. Iya. Baik, berarti kalau misalnya kayak gitu, semoga kita mengharapkan kondisi dunia akan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, Ya ya. cepat atau lambat sih. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya sama saya. Dengan demikian juga terima kasih untuk Konco Kilat yang sudah menonton. Saya pamit undur diri dan juga bersama Ibu Dokter Dewi.